Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Tapi sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Respirasi atau pernafasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Di saluran nafas bagian atas, udara yang masuk pada bagian ini akan dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Di saluran nafas bagian bawah, ini merupakan tempat pertukaran gas. Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di paru. Pompa muskuloskeletal yang mengatur pertukaran gas dalam proses respirasi terdapat pada rongga pleura dan dinding dada. Rongga pleura terbentuk dari dua selaput serosa yang meliputi dinding dada rongga dada yang disebut pleura parietalis dan yang meliputi paru atau pleura visceralis. Ini merupakan penampang anatomi sistem pernafasan manusia. Di sana ada nose, ada mouth, ada epiglottis, ada faring, laring, trakea, lung, bronkus, dan bronchiolus. Organ pernafasan terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Organ pernafasan bagian atas terdiri dari hidung, nasofaring, dan di sini terdapat pharyngeal tonsil dan tuba eustachius. Yang ketiga, orofaring, merupakan pertemuan rongga mulut dengan faring, terdapat pangkal lidah. Dan yang keempat, laryngofaring, tempat persilangan antara aliran udara dan aliran makanan. Organ pernafasan bagian bawah terdiri atas laring yang terdiri atas tulang rawan krikoid, selaput atau pita suara, epiglottis dan glottis, lalu trachea, bronchi, dan paru-paru. Kita bahas satu persatu organ pernafasan bagian atas. Yang pertama, hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama. Mempunyai dua lubang atau kafum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Bagian depan hidung terdapat nares anterior atau cuping hidung. Dan di belakang berhubungan dengan bagian atas faring atau nasofaring. Rongga hidung terbagi menjadi dua bagian, yaitu vestibulum, merupakan bagian lebih lebar tepat di belakang nares anterior dan bagian respirasi. Permukaan luar hidung ditutupi oleh kulit yang memiliki kelenjar sebasea besar, yang meluas ke dalam vestibulum nasi, tempat terdapat kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan folikel rambut yang kaku dan besar. Rambut pada hidung berfungsi menapis benda-benda kasar yang terdapat dalam udara inspirasi. Pada dinding lateral hidung, menonjol tiga lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior yang terdapat jaringan cavernosus atau jaringan erektil, yaitu plexus vena besar, berdinding tipis, dan dekat dengan permukaan. Di antara konka-konka ini terdapat tiga buah lekukan metus, yaitu metus superior atau lekukan bagian atas,
meatus medialis atau lekukan bagian tengah dan meatus inferior atau lekukan bagian bawah. Meatus-meatus inilah yang dilewati oleh udara pernafasan. Di sebelah dalam terdapat lubang yang berhubungan dengan tekak. Lubang ini disebut koana. Di sebelah belakang konka bagian kiri kanan dan sebelah atas dari langit-langit terdapat satu lubang pembuluh yang menghubungkan rongga tekak dengan rongga pendengaran tengah. Saluran ini disebut tuba auditiva eustachi yang menghubungkan telinga tengah dengan faring dan laring. Hidung juga berhubungan dengan saluran air mata disebut tuba lacriminalis. Dasar dari rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas. Rongga hidung berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut sinus paranasalis, yaitu sinus maxillaris pada rongga rahang atas, sinus frontalis pada rongga tulang dahi, sinus sphenoidalis pada rongga tulang baji, dan sinus ethmodialis pada rongga tulang tapis. Pada sinus ethmodialis, keluar ujung-ujung saraf penciuman yang menuju ke concha nasalis, yang terdapat sel-sel penciuman yang terletak terutama di bagian atas konka. Pada hidung di bagian mukosa terdapat serabut-serabut saraf atau respektor dari saraf penciuman disebut nervus olfactorius. Berikut merupakan fungsi hidung. Yang pertama adalah sebagai saluran udara pernafasan. Yang kedua, penyaringan atau filtrasi, penghangatan, dan pelembapan. Yang ketiga, penerimaan bau. Merupakan fungsi epitelium olfaktori pada bagian medial rongga hidung. Yang keempat, rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara-suara fenotik di mana ia berfungsi sebagai ruang resonansi. Yang kelima, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa atau hidung. Saluran nafas yang kedua setelah hidung yaitu faring. Faring atau yang lebih dikenal dengan tekak merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak atau basis kranii dan vertebra cervicalis ke-6. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Ke atas berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaraan lubang yang bernama koana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut. Tempat hubungan ini bernama isthmus faucium. Ke bawah terdapat dua lubang. Ke depan lubang laring, ke belakang lubang esofagus. Di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat. Juga di beberapa tempat terdapat folikel getah bening. Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. Di sebelahnya terdapat dua buah tonsil kiri dan kanan dari tekak. Di sebelah belakang terdapat epiglotis atau empang tenggorok yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yakni nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring yang terletak di bawah dasar tengkorak, belakang dan atas palatumol. Pada bagian ini terdapat 2 struktur penting, yaitu adanya saluran yang berhubungan dengan tuba eustachius dan tuba auditory. Tuba eustachius bermuara pada nasofaring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Apabila tidak sama, telinga terasa sakit. Untuk membuka tuba ini, orang harus menelan. Tuba auditory yang menghubungkan nasofaring dengan telinga bagian tengah. Yang kedua, orofaring.
merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoid. Pada bagian ini, traktus respiratory dan traktus digestif menyilang di mana orofaring merupakan bagian dari kedua saluran ini. Orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Dasar atau pangkal lidah berasal dari dinding anterior orofaring. Bagian orofaring ini memiliki fungsi pada sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Refleks menelan berawal dari orofaring menimbulkan dua perubahan makanan terdorong masuk ke saluran cerna atau esofagus, dan secara stimulan, katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Orofaring dipisahkan dari mulut oleh fauces. Fauces adalah tempat terdapatnya macam-macam tonsila seperti tonsila palatina, tonsila faringeal, dan tonsila lingual. Yang ketiga, laryngofaring, terletak di belakang laring. Laryngofaring merupakan posisi terendah dari faring. Pada bagian bawah laryngofaring, sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Udara melalui bagian anterior ke dalam laring dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglotis yang fleksibel. Berikutnya kita akan bahas tentang organ pernafasan bagian bawah. Yang pertama adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trachea. Di bawahnya mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi menutupi laring pada waktu kita menelan makanan. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, antara lain kartilago tiroid 1 buah terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua, kartilago arytenoid, ada 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga, kartilago cricoid, jumlahnya ada 1 buah yang berbentuk cincin. Dan yang keempat, kartilago epiglotis, jumlahnya ada 1 buah. Laring dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Bagian sistem pernafasan bawah yang kedua yaitu trachea. Trachea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring. Terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trachea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trachea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk penyaringan lanjutan udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk sari, dan kontaminan lainnya. Sel silia berdenyut akan menggerakkan mukus sehingga naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Hal ini bertujuan untuk membersihkan saluran pernafasan. Trachea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru. Yang memisahkan trachea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut carina. Bagian yang ketiga yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trachea kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut carina. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental
yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri limfatik dan saraf. Berikut adalah organ percabangan dari bronkus. Yang pertama adalah bronchiolus. Yang kedua bronchiolus terminalis. Yang ketiga bronchiolus respiratory. Dan yang keempat ductus alveolar dan saccus alveolar. Bagian yang keempat adalah paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi dua, yaitu pleura visceral, yaitu selaput pembungkus yang langsung membungkus paru-paru, dan pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Pada keadaan normal, cavum pleura ini vakum atau hampa, sehingga paru-paru dapat mengembang mengempis, dan juga terdapat sedikit cairan atau eksudat yang berguna untuk melumasi permukaannya atau permukaan pleura, serta dapat menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernafas. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan, luas permukaannya kurang lebih 90 meter persegi. Alveoli merupakan tempat pertukaran udara, oksigen masuk ke dalam darah, dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Banyaknya gelembung paru-paru ini kurang lebih 700 juta buah pada paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus pulmodextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang kecil bernama segmen. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus medialis, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang bernama lobulus. Di antara lobulus satu dengan yang lainnya dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah, getah bening, dan saraf. Dan tiap lobulus terdapat sebuah bronchiolus. Di dalam lobulus, bronchiolus ini bercabang-cabang menjadi banyak sekali. Cabang ini disebut ductus alveolus. Tiap ductus alveolus berakhir pada alveolus yang diameternya antara 0,2 sampai 0,3 mm. Persarafan pada pernafasan disuplai melalui nervus phrenicus dan nervus spinal thoracic. Nervus phrenicus mensarafi diafragma, sedangkan nervus spinal thoracic mempersarafi interkosta. Paru juga dipersarafi oleh serabut saraf simpatis dan parasimpatetis. Paru terdapat peredaran darah ganda. Darah yang miskin oksigen dari ventrikel kanan masuk ke paru melalui arteri pulmonalis. Selain sistem arteri dan vena pulmonalis, terdapat pula arteri dan vena bronchialis yang berasal dari aorta untuk memperdarahi jaringan bronki dan jaringan ikat paru dengan darah kaya oksigen. Ventilasi paru atau bernafas terdiri otot-otot pernafasan, yaitu diafragma dan otot-otot interkostal. Selain ini ada otot-otot pernafasan tambahan seperti otot-otot perut. Volume udara pernafasan terdiri atas volume tidal atau VT, volume komplement atau VK, volume suplemen atau VS, volume residu atau VR,
kapasitas vital atau KV, dan kapasitas total atau KT. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernafasan biasa, kurang lebih 500 cc. Volume komplement adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa, sekitar 1500 cc. Volume suplemen adalah volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa, sekitar 1500 cc. Volume residu adalah volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, yaitu sekitar 1000 cc. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah melakukan inspirasi sekuat-kuatnya, yaitu KV sama dengan VT plus VK plus VS, kira-kira sekitar 3500 cc. Kapasitas total adalah volume total udara yang dapat tertampung di dalam paru-paru, yaitu KT sama dengan KV plus VR, kira-kira ada sekitar 4500 cc. Berikut merupakan gambar transport gas dalam tubuh. Berikutnya kita akan bahas tentang fisiologi sistem pernafasan. Manusia sangat membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit saja, dapat mengakibatkan kerusakan pada otak yang tidak dapat diperbaiki lagi dan bisa menimbulkan kematian. Kalau penyediaan oksigen berkurang, ini juga dapat menimbulkan anoksia cerebralis. Untuk memenuhi oksigen tersebut dalam tubuh manusia, terjadi beberapa macam pernafasan, antara lain pernafasan paru dan pernafasan sel. Pernafasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernafas, masuk melalui trachea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Oksigen kemudian menembus membran, diambil oleh sel darah merah, dibawa ke jantung dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida merupakan hasil buangan di dalam paru yang menembus membran alveoli. Dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus berakhir sampai pada mulut dan hidung. Pernapasan pulmoner atau paru terdiri atas 4 proses, yaitu yang pertama ventilasi pulmoner, gerakan pernafasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Yang ketiga, distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat, difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi ketika konsentrasinya dalam darah merangsang pusat pernafasan pada otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernafasan sehingga terjadi pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 lebih banyak. Darah merah atau hemoglobin yang banyak mengandung oksigen dari seluruh tubuh masuk ke dalam jaringan, mengambil karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru dan di paru-paru terjadi pernafasan eksternal. Yang kedua, kita akan bahas tentang pernafasan sel. Pertama, mengenai transport gas paru-paru dan jaringan. Pergerakan gas O2 mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 mengalir dari jaringan ke alveoli.
Jumlah kedua gas yang ditransport ke jaringan dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila O2 tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein membawa O2 atau hemoglobin. Demikian juga CO2 yang larut masuk ke dalam serangkaian reaksi kimia reversibel atau rangkaian perubahan udara yang mengubah menjadi senyawa lain. Adanya hemoglobin menaikkan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah sampai 70 kali dan reaksi CO2 menaikkan kadar CO2 dalam darah menjadi 17 kali. Yang kedua mengenai pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan O2 dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlah yang masuk ke dalam paru-paru, pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan dan kapasitas pengangkutan O2 dalam darah. Aliran darah bergantung pada derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah O2 dalam darah ditentukan oleh jumlah O2 yang larut di hemoglobin dan afinitas atau daya tarik hemoglobin. Transport oksigen melalui 5 tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu kita menarik nafas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer 159 mmHg. Dalam alveoli, komposisi udara berbeda dengan komposisi udara atmosfer. Tekanan parsial O2 dalam alveoli 105 mmHg. Tahap yang kedua, darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Dalam darah ini terdapat oksigen dengan tekanan parsial 40 mmHg. Karena adanya perbedaan tekanan parsial itu, apabila sampai pada pembuluh kapiler yang berhubungan dengan membran alveoli, maka oksigen yang berada dalam alveoli dapat berdifusi masuk ke dalam pembuluh kapiler. Setelah terjadi proses difusi, tekanan parsial oksigen dalam pembuluh menjadi 100 mmHg. Tahap yang ketiga, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Ada dua mekanisme peredaran oksigen, yaitu oksigen yang larut dalam plasma darah yang merupakan bagian terbesar dan sebagian kecil oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Derajat kejenuhan hemoglobin dengan O2 bergantung pada tekanan parsial CO2 atau pH. Jumlah O2 yang diangkut ke jaringan bergantung pada jumlah hemoglobin dalam darah. Tahap 4. Sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstitial dahulu. Tekanan parsial oksigen dalam cairan interstitial 20 mmHg. Perbedaan tekanan oksigen dalam pembuluh darah arteri 100 mmHg dengan tekanan parsial oksigen dalam cairan interstitial 20 mmHg menyebabkan terjadinya difusi oksigen yang cepat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan interstitial. Tahap yang terakhir, tahap 5. Tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mmHg. Oksigen dari cairan interstitial berdifusi masuk ke dalam sel. Dalam sel, oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme, yaitu reaksi oksidasi senyawa yang berasal dari makanan, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein, menghasilkan H2O, CO2, dan energi. Yang ketiga, tentang reaksi hemoglobin dan oksigen. Dinamika reaksi hemoglobin sangat cocok untuk mengangkut O2. Hemoglobin adalah protein yang terikat pada rantai polipeptida dibentuk porfirin dan satu atom besi fero. Masing-masing atom besi dapat mengikat secara reversibel atau perubahan arah dengan satu molekul O2. Besi berada dalam bentuk fero sehingga reaksinya adalah oksigenasi bukan oksidasi. Yang keempat, transport karbon dioksida. Kelarutan CO2 dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan O2, sehingga terdapat lebih banyak CO2 daripada O2 dalam larutan sederhana. CO2 berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi H2CO2 karena adanya anhidrase atau berkurangnya sekresi keringat. Karbonat berdifusi ke dalam plasma. Penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap O2 bila darah melalui kapiler-kapiler jaringan. Sebagian dari CO2 dalam sel darah merah beraksi dengan gugus amino dari protein. Hemoglobin membentuk senyawa karbamino atau senyawa karbon dioksida.
Besarnya kenaikan kapasitas darah mengangkut CO2 ditunjukkan oleh selisih antara garis kelarutan CO2 dan garis kadar total CO2 di antara 49 ml CO2 dalam darah arterial 2,6 ml adalah senyawa karbamino dan 43,8 ml dalam HCO2. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses pernafasan, inspirasi, dan ekspirasi. Pernafasan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghirupan udara ini disebut inspirasi dan penghembusannya disebut ekspirasi. Jadi, dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah secara osmosis. CO2 dikeluarkan melalui traktus respiratorius atau jalan pernafasan dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra, menuju ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh atau jaringan-jaringan dan sel-sel. Di sini terjadi oksidasi atau pembakaran. Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung atau serambi kanan atau atrium dextra, menuju ke bilik kanan atau ventricle dextra, dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. Proses pengurangan CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme. Sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Pernafasan terdiri dari dua mekanisme, yaitu inspirasi atau menarik nafas dan ekspirasi atau menghembuskan nafas. Bernafas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernafas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernafasan. Refleks bernafas ini diatur oleh pusat pernafasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat nafasnya, ini berarti bahwa refleks bernafas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat pernafasan sangat peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenicus lalu mengerut datar. Muskulus intercostalis yang letaknya miring setelah mendapat rangsangan kemudian mengerut dan tulang iga atau costa menjadi datar. Dengan demikian, jarak antara sternum atau tulang dada dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar, maka pleura akan tertarik, yang menarik paru-paru sehingga tekanan udara di dalamnya berkurang dan masuklah udara dari luar. Ekspirasi, pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi atau diafragma akan menjadi cekung, muskulus intercostalis miring lagi. Dan dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali, maka udara didorong keluar. Jadi proses respirasi atau pernafasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Pada pernafasan dada, pada waktu seseorang bernafas, rangka dada terbesar bergerak. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pada pernafasan perut, jika pada waktu bernafas diafragmanya turun naik, maka ini dinamakan pernafasan perut. Kebanyakan pernafasan perut terdapat pada orang tua, karena tulang rawahnya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalamnya, dan banyak ditemukan pada laki-laki. Ini merupakan rangkaian kesimpulan proses inspirasi. Diafragma dan muskulus intercostalis eksterna berkontraksi, volume dan rongga torak bertambah, tekanan intrapleura akan berkurang, paru akan berkembang, tekanan intrapulmonal akan menurun, udara akan masuk ke dalam organ paru. Lalu yang ekspirasi, diafragma dan muskulus intercostalis eksterna melakukan relaksasi, volume dan rongga torak berkurang, tekanan intrapleura bertambah negatif,
paru mengkerut atau volume mengecil, tekanan intrapulmonal meninggi di atas tekanan atmosfer, udara akan keluar dari paru-paru. Berikut referensi dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, meliputi anatomi, fisiologi, sistem pernafasan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya teman-teman juga mendapatkan berkahnya. Sehat selalu, sukses selalu, semoga selalu dimudahkan urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.